Halo, jumpa lagi dengan saya Anthony dari channel Anthony Mining. Kali ini saya mau bahas soal NiceHash untuk miner-miner yang pemula yang anti ribet. Pertama-tama kita buka dulu website NiceHash. Untuk mendaftar, tolong pakai link saya ya. Nanti saya taruh di deskripsi. Kalau kita klik, maka kita akan sampai ke halaman ini. Lalu di kanan atas adalah Get Started. Silakan diisi, sesuaikan. Di sini adalah syarat-syarat untuk passwordnya. Lalu create account. Karena saya sudah punya account, maka kita akan sampai ke halaman seperti ini. Untuk memulai mining, kita perlu download aplikasi NiceHash. Lalu kita klik mining ini, lalu di kanan adalah miner. Di sini ada dua pilihan, yang atas untuk Nvidia saja, yang di bawah untuk AMD, Nvidia, dan prosesor. Kali ini saya bahas yang NiceHash Miner, karena menurut saya di atas sama kok, cuma yang di bawah ini lebih banyak opsinya. Jadi klik, kita akan dikasih peringatan untuk mematikan Windows Defender dan membuat exclusion, pengecualian bagi NiceHash Miner. Oke kan aja dulu. Oke. Nah, kita sampai ke halaman GitHub. Download zip-nya, klik, buka. Saya kopikan saja ke desktop. Lalu ekstrak. Nah, kita sudah dapat NiceHash Miner. Tadi disarankan untuk exclusion. Jadi di gambar ini search, saya ketik security, Windows Security. Kita masuk ke virus threat protection, lalu ini matikan, off, lalu masuk ke exclusion. Dari exclusion kita tambahkan folder. Tadi karena saya taruhnya di desktop, maka folder ini, folder NiceHash yang tadi habis diekstrak, kita pilih. Lalu oke. Nah, ini sudah masuk ke exclusion. Dengan itu program NiceHash tidak akan terganggu dengan antivirus. Ini real time protection sudah on. Oke. Kita tinggal double klik, maka ini akan menginstal NiceHash. Oke aja. Nah, di sini ada pilihan untuk login. Bisa menggunakan aplikasi di Android, di handphone, lalu scan, bisa kita pakai login, atau masukkan alamat Bitcoin dari NiceHash. Nah, saya pilih untuk masukkan address manual. Kita cuma perlu kembali ke browser yang tadi, yang kita pakai untuk download. Itu sudah langsung diarahkan untuk alamat wallet. Tinggal pencet copy, lalu masukkan. Paste. Save. Nah, kalau halaman tadi sudah terlanjur ditutup, maka kita bisa ambil dari halaman mining, lalu address. Ini sama kok. Oke, tutup dulu. Sekarang lanjut NiceHash. Ini di oke. Lalu restart. Nah, sudah terinstall. Untuk isi dari NiceHash ini, biasanya coba cek dulu dari setting. Ini adalah wallet kita. Worker mau dinamakan Anthony. Lalu scroll. Ini Eropa, masalah Eropa. Server bahasa Inggris, mungkin mau rupiah, IDR. Lalu ini light, hitam putih, yang lainnya ada masalah. Lalu advance, ini kalau mau dinyalakan bisa. Jadi pada saat begitu buka NiceHash akan langsung jalan. Run on startup, begitu komputer nyala langsung jalan NiceHash.
juga nyalakan, tidak apa-apa, tergantung kebutuhannya. Kalau saya biarkan off dulu karena saya tidak mining dengan PC ini. Yang lain tidak terlalu bermasalah ya. Ini ada penjelasannya juga, bisa meningkatkan kemampuan mining untuk Nvidia, jadi kita on kan aja. Yang lainnya udah restart. Nah, untuk soal setting sudah. Dari layar dashboard ini kita bisa lihat ada 3 menu lagi. Devices, ini adalah daftar yang bisa dipakai mining, yang CPU ini secara default tidak dipakai, dan 2 ini Nvidia dan AMD. Di bagian benchmark, ini untuk pilih algoritma. Sekarang ini adalah tersedia adalah BIM, dan untuk AMD adalah Sehas, BIM, dan Kaupau. Dan bagian plugin ini adalah daftar miner yang tersedia untuk di-download dan kita pakai untuk mining. Oke, sampai di sini. Nah, sebelum mulai mining, saya sarankan untuk buka NiceHash Calculator. Di Google aja, kalkulator. Nanti akan diarahkan ke Profitability Calculator. Tujuannya apa? Supaya kita bisa cek algoritma apa yang paling menguntungkan untuk VGA yang kita pakai. Contoh 1060 3 Nah, di sini kelihatan bahwa algo yang paling menguntungkan adalah Sehas. Dia 100% menggunakan Sehas selama histori 30 hari. Contoh lagi satu, karena saya pakai RX 570 4 GB. Nah, dari 574 GB ini, kita bisa lihat bahwa keuntungan sehari kira-kira 0,74. Terus algonya apa? Nah, ini adalah algonya adalah Kaupau. Di NiceHash, miningnya adalah Kaupau. Dengan ini, kita bisa mining dengan algo yang paling menguntungkan. Karena sering saya lihat di Facebook, posting, ini sudah benar nggak? Itu sudah benar nggak? Ternyata algonya salah. Kan sayang kalau mining terus algonya salah, terus profitnya jeblok. Nah, di sini pakai Kaupau. Nah, dari 2 yang tadi sudah dicoba, arti 1060 miningnya Sehas dan 574 GB miningnya Kaupau, kita setting ke plugin. Kita pilih program yang sesuai dengan algo. Untuk AMD, saya pilih Timred. Kita lihat di detail, ini adalah dia bisa Kaupau untuk AMD. Jadi saya klik install. Nah, ini sudah. Lalu untuk Nvidia, pakainya kan kita mau miningnya Sehas. Nah, itu saya tidak pernah nyoba. Jadi kita lihat. Ini tidak ada. Ini tidak ada. CryptoDredge tidak ada. Excavator tidak ada. Kuda miner, oh ada Sehas. Ambil ya. Kita lanjut langsung. MiniZ, oh juga ada Sehas. Install juga ya. Ke bawah SRB tidak ada. T-Rex tidak ada. CT Miner tidak ada. Wildbrick tidak ada. Dead Enemy juga tidak ada. Jadi yang bisa mining Sehas ada 2. Kita download dulu semua. Nah, setelah download kita seharusnya benchmark, tapi kembali lagi untuk Nvidia saya cuma mau Sehas. Kenapa? Yang lain kan tidak menguntungkan. Ya enggak usah. Tapi kalau mau semua juga enggak apa-apa. Tapi saya lebih suka pastikan yang kita bisa
mining yang paling profit. Lalu untuk AMD saya cuma pakai Taobao. Minernya ada 2, MB Miner dan Timred. Nah, sebelum mulai benchmark, saya sarankan setting dulu overclocknya. Untuk Nvidia, pakai MSI Afterburner. Nah, di Nvidia setidaknya power limit dulu. Tandanya ada apa-apa, VGA-nya nggak bakal kepanasan. Tapi kalau di sini, saya sudah setting power limit 80, core-nya plus 100, dan memory clock-nya plus 500. Caranya kita tinggal ketik aja 80. Anggaplah ini ya, default. Saya masukkan 80. Sini masukkan 100. Dan di sini saya masukkan 500. Lalu fan, saya nyalakan auto. Nyalakan setting fan-nya. Di setting fan, kita bisa lihat di ini. Saya bikin grafik seperti ini. Lalu untuk AMD, saya pakai bawaan AMD Radeon setting. Mestinya bisa lewat MSI, cuma saya tidak bisa setting core fault-nya karena monitornya nancep di Nvidia. Jadi pakai Radeon setting. Radeon setting akan mulai di halaman seperti ini. Jangan lupa klik di kanan, lalu masuk ke grafik, advance, scroll ke bawah, compute mode ya. Aslinya biasanya grafik, ini compute mode. Lalu setelah restart masuk ke performance. Lalu tuning. Nah, di sini kalau saya load standarnya akan seperti ini. Ini masuk ke manual, on, lalu on. Nah, biasanya startnya 1150 aja, biasanya jarang problem. Lalu yang di sini saya suka 850, jarang juga bermasalah. Untuk VRAM ini automatic, bisa nanti kalau sudah jalan kita cobakan untuk memory timing 1 atau 2 yang mana yang lebih cepat hasil miningnya. Tapi sementara biar automatic dulu. Lalu ini set 2000, berbeda VGA biasanya berbeda nilai, tapi rata-rata 2000, 1900 itu tidak akan bermasalah. Untuk voltage di ini bisa di auto, biarkan automatic juga tidak masalah. Nanti kalau mau di tuning untuk turunkan wattnya baru kita setting di sini. Tapi di video kali ini saya tidak membahas untuk tuning, bisa dilihat di video-video yang lainnya ya. Terus ini mana tadi, fan. Untuk fan saya naikkan aja ke seperti ini biar tidak kepanasan. Oke, cukup soal overclock, kita langsung benchmark. Nah, ini sudah ada benchmarknya Taobao dan AMD dan Nvidia. Kalau yang Nvidia 30 dan AMD 8, mestinya ini bisa 14, tapi ini adalah hasil layar minernya. Oke, kalau yang di kiri ini adalah Nvidia. Saya tidak bisa apa-apa karena sedang record, tapi yang kanan ini seharusnya kan bisa 14. Untuk itu balik ke dashboard, stop dulu. Terus hasil benchmark, kalau saya masih tetap lebih suka Timred karena biasanya sudah pakai itu. Jadi saya matikan aja biar Timred aja yang dipakai. Ini Timred minta enable compute to fix, ada merah-merahnya, jadi stop dulu. Itu yang bikin dia lemot. Masuk ke folder NiceHash, lalu cari di miner plugin. Yang ini saya mesti cari Timred itu yang mana. Semeric, bukan, kembali Timred. Nah, di Timred ada enable compute bot.
kita klik kanan, lalu udah itu sudah close aja, lalu jalankan SS lagi. Yuk dicoba ya Nvidia. Yang di tim red kiri sudah tidak ada merah-merah. Nah, tim red ini sudah 14 ya. Menurut saya ini angka wajarnya di situ. Penting algonya jangan salah. Selebihnya kita bisa perbaiki. Kalau bingung, mampir aja ke grup. Ada di Facebook, ada di Discord. Nanti saya taruh di deskripsi. Oke, miner sudah jalan. Lalu lihat hasilnya di sini. 2 VGA ini menghasilkan kira-kira 30.000 sehari. Nah, kita sudah muncul di layar dashboard. Layar dashboard ini sudah kelihatan, sudah mining, lalu klik di rig manager atau pindah ke mining. Di sini ini ada kelihatan, ini jumlah device atau jumlah rig, jumlah PC yang sedang mining. Lalu ini current actual profitability ya. Profit yang sedang berjalan, ini unpaid mining. Di sini semua ada petunjuknya, tinggal pencet I di atas. Jadi ini harus sampai 1000 Satoshi untuk masuk ke wallet yang sebelah kanan ini. Jadi sistem di NiceHash itu ada jamnya, biasanya setiap 4 jam dia akan ngecek unpaid mining ini apakah di atas 1000 atau tidak. Kalau di atas 1000, maka akan masuk ke balance. Kalau belum, akan ditunggu 4 jam berikutnya. Dari sini, kita bisa lihat, klik. Ini akan kelihatan temperatur dan load-nya. Ini panas sekali nih, AMD. Terlalu tinggi. Fan-nya dinaikkan aja. Kita coba ya, play. Paksa turun. Setelah itu baru turunkan sedikit. Ini 850. Oke. Lalu apply. Nah, wattnya sedikit turun, mudah-mudahan temperaturnya juga ikut turun. Tapi kalau ya kan lumayan, mudah-mudahan turun terus ini. Oke. Ya, untuk AMD-nya masih, saya nggak suka angka 72, mungkin masih oke sih, tapi lebih baik saya turunkan mungkin 1125, terus 825, turunkan sedikit biar nggak terlalu panas. Nah, ini kita tunggu 1 jam aja, nggak lama kok. 1 jam nanti mestinya sudah bisa sampai 1000 Satoshi. Oh ya, 1 Satoshi itu 1/100 juta Bitcoin ya. Itu ada 0,0001 BTC untuk dibayarkan masuk ke wallet. Nanti dilihat aja, sekarang adalah 54768. Oke, sampai jumpa 1 jam lagi. Nah, ini sudah lewat 5 jam lebih karena waktu sebelumnya tidak sampai 1000 Satoshi. Ini sudah 4. Jadi lewat 5 jam, ini tulisannya sekarang in progress. Jadi kalau lihat di sini bisa dibaca ada tulisannya pay rate, yang warna hijau itu adalah pendapatan yang per 24 jam kalau nggak salah. Dia naik turun karena memang tidak ya berdasarkan share yang disetorkan. Lalu
Sini saya bantukan dengan Dagger Hashimoto dari rig yang lain supaya bisa kejar payout dalam 4 jam. Nanti ini sudah naik ya? Ah, ini. Iya, mestinya sudah naik ya. Jadi ini sudah masuk. Terus update tadi saya mining kan dengan plugin yang ini, MiniZ. Ternyata crash melulu, saya ganti ke Gminer. Ini jalan 2 jam lebih, hampir 3 jam, sudah tidak crash. Oke, jadi miningnya ya seperti ini. Nanti withdraw, jangan lupa masuk ke setting, terus masuk di security, enable two factor authentication ya, terus kita tunggu 24 jam baru bisa. Jadi saya juga besok baru saya bisa withdraw. Nah, sekarang mau withdraw, sebelumnya Google dulu SS withdrawal fee. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk withdraw BTC adalah minimumnya sebagai berikut. Tetapi bisa juga withdraw dalam bentuk koin-koin lain. Saya lagi incar dengan Monero. Dengan Monero minimal 0,04 XMR. Sedangkan 1 XMR itu 4 juta. Kalau 0,04 artinya sekitar 160.000 minimum. Dengan biaya 0,1% dari total yang ditarik. Ya, 160 rupiah. Jadi kita masuk ke dashboard, lalu masuk ke exchange. Terus saya maunya coba tukar ke XMR. Tadi minimumnya adalah 0,04. Ini kan masih kurang loh. Saya mesti nuker mungkin 20.000 aja ya. Nah, coba aja begini. Minimum trade execution artinya set minimum acceptable amount. If there's not enough depth suitable, nggak apa-apa lah. Oke, coba aja ya. Ya, exchange. Jadi akan kira-kira dapat segini. Confirm. Nah, sudah dapat. Lalu siapkan wallet Indodax. Untuk ambil wallet XMR, klik marketplace, lalu scroll ke bawah, cari XMR, lalu klik deposit dan withdraw. Nah, di sini ada alamat Monero. Untuk terima Monero, ini alamatnya, copy. Lalu kita masuk ke bagian withdrawal mana ya? Oh, wallet. Ini XMR, ada withdraw. Withdraw tuh ambil dari ambil dari wallet Indodax. Saya kasih ini name address, kasih nama XMR Indodax. Dicek lagi. Ya biasanya sih cek beberapa angka di belakang biar pastikan tidak salah. 1U 9KK. Oke lah, enggak. Verify, masukkan 2FA. Oke, sudah terdaftar, lalu minimum adalah 0,04. Oke, jadi biayanya tadi minimum 160.000, ini sudah keluar biayanya cuma 160 rupiah, akan terkirim ke Indodax XMR. Review withdraw. Oke, withdraw. Transaction, oke. Nah, tinggal tunggu masuk ke XMR yang di Indodax. Nah, ini sudah masuk kurang lebih 1 jam. Jadi tinggal masuk ke marketplace. XMR dijual aja ke rupiah. Lumayan. Mau pakai limit, mau pakai market, terserah sih. Saya jual. Tada! Nah, sudah dapat 170.000. Oke, sekian. Terima kasih.